Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Alimuddin, NIM 2204045020113 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama, permasalahan yang terjadi pada remaja, seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja, penyalahgunaan nafsa, dan juga penyakit IMS. Dan materi kedua yaitu aspek-aspek kognisi, fisik, dan bahasa remaja. Yang pertama yaitu ada pengertian dari krisis identitas. Menurut Erikson dalam Miftahul dan Yohana 2021 bahwa krisis identitas itu merupakan sebuah tahapan untuk membuat suatu keputusan terhadap berbagai permasalahan yang penting yang berkaitan dengan identitas diri manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian dari kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam tatanan masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi dari masa kanak-kanak dan dewasa. Nah, selanjutnya yaitu menurut Kartono, ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa pergaulan bebas itu merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang. Nah, kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan dalam perilaku yang menyimpang. Nah, selanjutnya yaitu ada PMS atau infeksi atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks lewat oral, anal, atau vagina, atau penyakit kelamin atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan seks yang dapat menyerang alat kelamin dengan atau tanpa gejala dapat muncul dan menyerang mata, mulut, saluran pencernaan, hati, otak, serta organ-organ tubuh yang lainnya, misalnya HIV/AIDS atau hepatitis. Nah, dan yang terakhir yaitu ada nafsa yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama bagian otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Oleh karena terjadi kebiasaan, ketagihan atau adiksi, serta ketergantungan atau dependensi terhadap zat tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya krisis identitas dibagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan juga faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama, lemahnya kepribadian, kesulitan remaja mengembangkan kepribadian dapat menyebabkan hambatan di dalam proses sosialisasi. Nah, yang kedua, dinamika relasi khas antara faktor psikis dan fisik yang kurang menguntungkan remaja. Misalnya badan terlalu gemuk atau kurus, wajah kurang oke, sikap tertutup, teman-teman terbatas, prestasi belajar antara sedang ke kurang dan kurang ke berani menghadapi sebuah tantangan. Remaja tipe ini biasanya kurang percaya diri jika berhadapan dengan orang lain atau di depan publik. Nah, yang ketiga yaitu kurang pengalaman karena faktor usia. Nah, pengertian yang salah kurang religius. Adapun faktor eksternalnya yaitu yang pertama, ketidakharmonisan hubungan antara orang tua. Konflik-konflik yang sering dipertunjukkan dalam keluarga dapat begitu berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan, tidak hanya terhadap orang tua dan remaja. Yang kedua yaitu perselisihan antara saudara. Nah, ketegangan hubungan persaudaraan ini tentu membuat remaja merasa tidak nyaman di dalam lingkungan keluarganya, sehingga remaja memiliki kecenderungan mencari ketenangannya dan kesenangannya di luar rumah sebagai kompensasi dari perasaan tertekan atau kemarahan remaja tersebut. Yang ketiga yaitu pengaruh pergaulan remaja yang buruk. Nah, pengaruh pertemanan atau pergaulan yang buruk dapat mengakibatkan remaja memiliki kecenderungan mengadopsi perilaku menyimpang kelompok bermainnya, karena perasaan kebersamaan dalam kelompok bermain begitu mudah terbentuk sehingga ikatan dalam pergaulan begitu kuat, dan demi kelompok remaja rela mengorbankan banyak waktunya secara produktif. Hal lain yang mendorong remaja di rumah mempunyai permasalahan dan merasa tertekan. Selanjutnya yaitu adapun faktor penyebab terjadinya juvenile delinquency, yaitu karena faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama krisis identitas.
Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan antara tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol dirinya untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Dan adapun faktor internalnya, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, karena keadaan lingkungan keluarganya yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja tersebut, seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan dapat disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya. Adapun juga keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua ini merupakan sumber yang dapat memicu terjadinya kenakalan remaja tersebut. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan sekitar. Bergaul dengan teman sebaya yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku dan juga watak remaja ke dalam hal yang negatif. Yang ketiga, tempat pendidikan. Kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah sering membolos pada saat jam pelajaran. Nah, sering melanggar peraturan sekolah. Adapun faktor pemicu terjadinya pergaulan bebas yaitu dari internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama, kontrol diri. Kurangnya kontrol diri yang memicu cepatnya remaja mengambil keputusan yang merugikan dirinya, dikarenakan tidak adanya benteng di dalam diri sehingga akan cepatnya seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kedua, kesadaran diri. Kurangnya kesadaran remaja terhadap pergaulan yang sedang dijalani merupakan implikasi dari kurangnya pengetahuan remaja tersebut yang akan berdampak terhadap pergaulan bebas. Yang ketiga, nilai-nilai keagamaan. Kurangnya pendidikan agama yang tidak diberikan sejak kecil mengakibatkan remaja tidak memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak memahami tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, yaitu gaya hidup. Gaya hidup yang modern tidak terlepas dari kebiasaan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti gaya hidup atau tren orang barat merupakan suatu permasalahan yang timbul dan berakibat pada pergaulan bebas. Dan adapun faktor eksternalnya, yaitu yang pertama, faktor keluarga. Taraf pendidikan keluarga, rendahnya taraf pendidikan keluarga yang berpengaruh besar sebagai penyebab terjadinya pergaulan bebas, di mana orang tua tidak dapat memberikan pengetahuan lebih bagaimana dampak yang terjadi apabila anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Kurang berhati-hati dalam berteman. Teman dapat menuntun kita ke arah yang positif dan juga negatif, di mana sebagian besar pergaulan bebas terjadi karena berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Ketiga, faktor teknologi informasi. Menurut Setiawan, salah satu kelemahan internet yang paling nyata dan merusak adalah item-item asusila yang tak bermoral dengan mudah diakses di jaringan internet dan secara tidak langsung menyebabkan para remaja melanggar norma-norma yang berlaku. Nah, adapun faktor pemicu terjadinya penyalahgunaan nafza yaitu karena faktor internal dan juga karena faktor eksternal. Adapun faktor internalnya itu keinginan yang besar untuk mencoba atau rasa penasaran. Awalnya karena memiliki rasa ingin coba yang tinggi, akhirnya mengalihkan rasa penasarannya dengan mencoba narkoba. Yang kedua, identitas diri yang kabur, hingga merasa diri kurang jantan karena adanya perasaan dari dalam diri, merasa tidak keren jika tidak mencoba narkoba tersebut. Yang ketiga, kurang menghayati agamanya, yaitu tidak memikirkan balasan atas perbuatannya sehingga tidak ada rasa takut melakukan hal tersebut. Dan faktor eksternalnya yaitu yang pertama, dari lingkungan keluarganya, seperti kurangnya perhatian dari keluarga sehingga mencari pelarian dengan penyalahgunaan nafsa ini. Dua, lingkungan sekolah, adanya siswa pengguna nafsa di sekolahnya sehingga hal tersebut mendorong untuk orang lain ingin mencobanya juga. Yang ketiga, karena lingkungan teman sebayanya, adanya sistem sosial yang kurang mendukung seperti bergaul dengan orang yang menggunakan nafsa namun tidak bijak dalam berteman. Yang keempat, lingkungan masyarakat atau sosial, seperti mudahnya mendapatkan nafsa dengan harga yang terjangkau. Adapun dampak dari permasalahan remaja yaitu yang pertama, meningkatnya kriminalitas. Kenakalan remaja ini biasanya terjadi pada usia 15-19 tahun, yakni ketika memasuki masa remaja, sehingga ketika mengalami kenakalan remaja akan meningkatkan kriminalitas di masyarakat seperti perjudian, pencurian, ugal-ugalan di jalan, merusak ketertiban umum, hingga tawuran dan pemberontakan. Yang kedua, stigma sosial. Selanjutnya adalah stigma sosial di masyarakat juga menjadi dampak negatif kenakalan remaja, karena stigma sosial di masyarakat menyebabkan orang-orang tersebut dihina, dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat, sehingga hal tersebut menyebabkan seseorang melakukan isolasi terhadap dirinya sendiri dan tidak mau bertemu dengan orang lain. Yang ketiga,
mengganggu ketentraman masyarakat. Selain itu, dampak negatif selanjutnya bisa menyebabkan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat itu terganggu. Karena kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga berdampak kepada orang lain, seperti perbuatan ugal-ugalan di jalan, merusak fasilitas umum, tawuran, pemberontakan, dan lain-lain sebagainya akan mengganggu masyarakat. Yang keempat, masa depan yang suram. Dampak negatif yang terakhir adalah bisa menyebabkan masa depannya suram. Masa depan remaja yang melakukan kenakalan remaja tersebut tidak akan semulus yang diharapkan. Berbagai penyimpangan yang terjadi bisa menyebabkan stigma sosial, sekolah terhambat, sehingga sekolah yang tidak mau menerima siswa tersebut. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin utama primer, dan juga munculnya ciri-ciri kelamin kedua sekunder. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan kognitif remaja. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan juga mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat dan bakat, terutama ditujukan kepada ide-ide dan juga hasil belajar. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan bahasa remaja. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Perkembangan bahasa seorang remaja dimulai dengan meraba suara atau bunyi tanpa artian, dan juga diikuti dengan bahasa atau suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, sehingga seterusnya melakukan sosialisasi menggunakan bahasa yang ia ketahui. Karakteristik perkembangan fisik dibedakan menjadi dua, yaitu pada laki-laki dan juga pada perempuan. Adapun yang terjadi pada laki-laki yaitu yang pertama, mengalami pubertas awal yang ditandai dengan munculnya rambut pubis. Yang kedua, mulai tumbuh jakun. Yang ketiga, perubahan suara yang berubah menjadi lebih berat dari sebelumnya. Yang keempat, berubahnya postur tubuh yang lebih terbentuk. Adapun karakteristik perkembangan fisik yang terjadi pada perempuan yaitu yang pertama, mengalami pubertas awal yang ditandai dengan munculnya bulu pubis. Yang kedua, mengalami menstruasi. Yang ketiga, mengalami perubahan bentuk tubuh. Yang keempat, munculnya jerawat di bagian wajah. Adapun karakteristik yang terdapat pada aspek perkembangan kognitif remaja yaitu yang pertama, pemikiran operasional formal atau biasa disebut juga dengan formal operational thought, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja dapat mencapai masa tenang atau masa dewasanya. Pada tahap ini, remaja sudah dapat berpikir secara abstrak atau hipotesis, serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang sifatnya abstrak. Ketika remaja berpikir lebih abstrak dan juga idealistis, remaja juga dapat dikatakan berpikir secara logis. Remaja mulai berpikir seperti ilmuwan, yang dimana hal tersebut dapat menyusun rencana-rencana untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dan juga dapat menguji remaja dalam pemecahan masalah secara sistematis. Akan tetapi, remaja pada tahap formal operasional ini mulai mampu memecahkan masalah dengan cara membuat perencanaan kegiatan yang dimana terlebih dahulu dan berusaha mengantisipasi berbagai macam informasi yang akan diperlukannya dalam pemecahan masalah tersebut. Yang kedua yaitu terdapat karakteristik perkembangan pengambilan keputusan.
Pada karakteristik ini, remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, remaja mulai mengambil keputusan-keputusan tentang masa depan. Selain itu, keputusan juga dalam memilih teman sebayanya, keputusan tentang apakah ia akan melanjutkan kuliahnya setelah tamat SMA atau malah mencari pekerjaan. Dan juga ada keputusan untuk mengikuti les bahasa Inggris atau komputer dan lain-lain sebagainya. Transisi dalam pengambilan keputusan ini kira-kira muncul pada usia 11 hingga 12 tahun dan pada usia 15 hingga 16 tahun. Seperti misalnya dalam suatu studi, murid-murid kelas 8, kelas 10, dan juga kelas 12 diberikan dilema-dilema yang dimana meliputi pilihan atas suatu prosedur medis. Murid-murid yang paling tua cenderung menyebutkan secara spontan berbagai resiko, menyarankan konsultasi dengan seorang ahli luar, dan juga mengantisipasi akibat-akibat masa depan yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu karakteristik aspek perkembangan bahasa pada remaja. Pada karakteristik perkembangan bahasa remaja ini sesungguhnya telah didukung oleh perkembangan kognitif yang dimana menurut Jean Piaget telah mencapai tahap operasional formal. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, di mana remaja mulai mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip berpikirnya secara formal atau berpikir secara ilmiah, baik itu pada setiap situasi, dan telah mengalami peningkatan kemampuan dalam menyusun sebuah pola hubungan secara komprehensif, yang dimana membandingkan secara kritis antara fakta dan asumsi. Dengan itu mengurangi penggunaan simbol-simbol dan terminologi konkret dalam hal mengomunikasikannya. Selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor dari aspek perkembangan fisik pada remaja, yaitu faktor yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga ini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan, di mana karena faktor keturunan tersebut seorang remaja dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak-anak remaja yang lainnya jika ayah dan ibunya atau kakeknya tinggi dan panjang. Yang kedua yaitu ada faktor dari pengaruh gizi, di mana anak-anak yang memperoleh gizi yang cukup baik biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai masa remaja dibandingkan dengan anak-anak yang memperoleh gizi yang buruk. Yang ketiga yaitu faktor gangguan emosional, yang dimana anak yang sering mengalami gangguan emosional akan mengalami terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di bagian kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya akan menjadi terhambat dan juga tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Yang keempat yaitu karena faktor status sosial ekonomi, di mana anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya itu tinggi, di mana keluarga yang kaya raya akan dapat memenuhi kebutuhan primer anaknya. Sebaliknya, keluarga yang miskin tidak akan dapat memenuhi kebutuhan primer anaknya secara memadai. Selanjutnya yaitu adapun faktor aspek perkembangan kognisi pada remaja, yaitu yang pertama pembawaan. Pembawaan ini ditentukan oleh sifat-sifat dan juga ciri-ciri yang dibawa sejak lahir, seperti batas kesanggupan kita, yakni dapat tidaknya memecahkan suatu soal,
Pertama-tama ditentukan dulu oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang pintar dan juga ada yang bodoh, meskipun dalam menerima latihan dan siswa yang sama, perbedaan-perbedaan tersebut masih tetap ada. Yang kedua yaitu karena faktor lingkungan. Nah, dalam faktor lingkungan ini walaupun ada ciri-ciri yang pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir, namun ternyata lingkungan juga ini sanggup menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti. Seperti intelijensi, tentunya tidak bisa terlepas dari otak. Nah, perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dimana yang dikonsumsi. Selain gizi juga rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif, emosional dari lingkungan juga, dimana memegang peranan yang sangat amat penting. Yang ketiga, karena adanya faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan-pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, tiap organ fisik ini maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika seorang remaja telah mencapai kesanggupan-kesanggupan dalam menjalani fungsinya masing-masing, di mana anak-anak terdapat memecahkan permasalahan soal-soal tertentu karena soal-soal itu masih terlampau sukar baginya. Organ-organ tubuhnya dan juga fungsi-fungsi kejiwaannya itu masih belum stabil atau belum matang untuk melakukan mengenai persoalan tersebut, di mana kematangan ini berhubungan erat dengan umur. Selanjutnya, yang keempat itu karena faktor pembentukan. Nah, pembentukan di sini adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang dimana mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah dan juga pembentukan yang dilakukan secara tidak sengaja. Nah, seperti dari pengaruh alam sekitar. Yang kelima yaitu karena faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan-perbuatan kepada suatu tujuan dan juga merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Di dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan seperti motif-motif yang mendorong manusia untuk melakukan sebuah interaksi dengan dunia luarnya. Dan yang keenam yaitu karena adanya kebebasan. Nah, kebebasan di sini berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan sebuah permasalahan. Nah, dalam hal ini manusia mempunyai kebebasan memilih metode dan juga manusia memiliki kebebasan dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya faktor kebebasan ini berarti bahwa minat remaja tersebut tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan intelijensi. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor aspek perkembangan bahasa pada remaja. Faktor yang pertama yaitu dipengaruhi karena umur anak. Nah, bahasa seorang remaja akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya, di mana faktor fisik ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ berbicara, kerja otot-otot untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan dan juga isyarat. Pada masa remaja ini, perkembangan biologis yang menunjang kemampuan berbahasa telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dengan itu dibarengi oleh perkembangan tingkat intelektual, anak akan mampu menunjukkan cara berkomunikasi dengan baik. Yang kedua yaitu karena faktor kondisi lingkungan, di mana faktor ini tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa, di mana perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan tentu akan memiliki perbedaan dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula dengan perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan juga daerah-daerah terpencil yang menunjukkan perbedaan.
Yang ketiga yaitu karena faktor kecerdasan anak. Nah, untuk meniru bunyi atau suara, gerakan dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik anak yang baik, di mana kemampuan intelektual atau tingkat berpikir, ketepatan meniru, memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik dan juga dapat memahami atas kalimat yang disusun tersebut atau dapat menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain. Hal ini amat sangat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seseorang anak. Nah, yang keempat yaitu karena faktor status sosial ekonomi keluarga, di mana pada faktor ini rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi tentu berbeda dengan keluarga yang memiliki status sosial yang rendah. Nah, hal ini akan tampak perbedaan perkembangan bahasanya bagi anak yang hidup di dalam keluarga yang memang terdidik dan juga tidak terdidik, atau bisa disebut dengan kata lain, pendidikan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Yang kelima yaitu karena faktor kondisi fisik. Nah, kondisi fisik di sini seperti kesehatan anak, di mana seseorang yang cacat atau yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna dan lain-lain akan mengganggu perkembangan alam berbahasa. Itulah tadi penjelasan dari saya terkait dua materi yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.